Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang ngantuk alhamdulillah, yang belum alhamdulillah. Yang enggak alhamdulillah, yang setengah ngantuk. Merem enggak, melek enggak. Kalau merem kan bahaya Pak ya. Karena di sini nanti bisa masuk yang lain-lain. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Ini rohnya di situ Bapak Ibu. Saya hanya pendukung dari apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Ya. Jadi kalau namanya pendukung, ya tinggal mau yang didukung atau enggak. Biasanya kalau pendukung itu ada di belakang, jadi tuturi handayani. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita melihat yang namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu, saya yakin sudah mengenal dengan KUSP, betul ya? Betul. Ini wakil kurikulum pasti sudah terlibat dan tersangkut dengan yang namanya KUSP. Nah, KUSP itu adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Oke, kalau Pak Iwan tadi pakai teknologi, Bapak Ibu pakai teknologi, seret jalan sendiri, saya pakai teknologi. Karena tinggal nyuruh, kan lagi-lagi nyuruh. Oke. Baik, ini karakteristik sekolah yang untuk menjadi landasan penyusunan KUSP. Tapi Bapak Ibu pasti sudah hafal semua. Next kita. Nah, ini Bapak Ibu kita refleksikan. Masih ada, ini masih ada. Kalau di sini nggak ada, tapi masih ada di sana. Yang ketika menuliskan KUSP itu masih tertulis kurikulum operasional satuan pendidikan SMP Negeri 1000 Jakarta. Masih ada kan Bapak Ibu ya? Bukan di sekolah Bapak Ibu, di SMP 1000. Nggak tahu di mana SMP 1000 ini. Saya juga nggak paham. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menuliskan kurikulum SMP 1000 Jakarta, itu berarti sudah sesuai on track, sesuai dengan yang benar, jalannya sudah benar. Jadi kalau yang belum, tinggal kita mengubah. Nah, itu KUSP yang pertama. Nah, Bapak Ibu wakil kurikulum, pertanyaan saya begini, Bapak Ibu, apakah di awal tahun ajaran, kalau kita mulai kan bulan Juli ya, kemarin 14 Juli kita mulai tahun ajaran baru. Pertanyaannya, apakah kurikulum sudah tersusun saat itu? Enggak ragu-ragu ya? Sudah Pak ya? Sudah. Alhamdulillah masih di laptop, belum di print, kan begitu ya? Sudah ada di laptop. Masih adakah yang menyusunnya di akhir bulan Juli? Ada. Yang di awal Agustus? Ada. Yang sampai sekarang baru nyusun? Alhamdulillah, pokoknya apapun alhamdulillah kita syukuri. Yang ada dari awal syukur, yang sekarang baru nyusun syukur, yang setahun nggak ada kurikulumnya syukurin. Ya udah, pokoknya kita syukuri terus. Ini yang pertama Bapak Ibu. Nah, mestinya tahun ajaran itu akan mulai kurikulum operasional satuan pendidikan sudah selesai disusun. Karena semua kegiatan sekolah mengacu pada kurikulum. Lah, sekarang sudah mulai, kurikulumnya belum ada. Terus dari mana acuannya? Dari mana Bapak Ibu? Guru nyusun RPP, oh dari CP, dari ini. Padahal tidak semata itu, kita harus melihat visi sekolah. Misi sekolah kan gitu. Nah kalau belum tersusun itu gimana? Atau tujuan sekolahnya apa tahun ini? Nah
Oleh karena itu, oke, ke depan tahun ajaran baru, wakil kurikulum sudah siap menyusun kurikulum sebelum mulai awal tahun belajar. Kalau perlu bulan Januari udah jadi. Kalau perlu. Baik, yang kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kan kurikulum Merdeka ini kan baru diluncurkan. Tentunya di sekolah ada pelaksanaan 2 kurikulum. Bapak Ibu di sekolah ada yang melaksanakan 2 kurikulum? Ada. Dokumen kurikulumnya 1 atau 2? 1. Oh 1, udah ada yang betul 1. Aku jadikan Ya, 1. kalau Bapak Ibu membuat 2 dokumen kurikulum, berarti Bapak Ibu orangnya ulet, rajin, pantang menyerah. Padahal yang namanya KOSP ya Satuan Pendidikan hanya punya 1. Tapi boleh Pak nambah 2, boleh 3, boleh 4, boleh. Ya batasnya maksimal? Yang KOSP sama KTSP. Maksimal 1. Yang 4 bukan yang lain, Bapak Ibu ya. Lain. Jadi buat 1. Cuma di dalamnya ada 2 kurikulum. Strukturnya beda, analisisnya beda, pelaksananya juga berbeda. Tapi cukup 1 dokumen. 2 dokumen, pengawasnya mau tanda tangan nggak Bapak Ibu? Loh, pengawasnya juga mau. Masya Allah, itu pengawas baik hati. Baik hati. Legalitas dari Sudin Dinas mau juga tanda tangan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya disodori sekolah di tanda tangan aja. Alhamdulillah, yakin udah beres semuanya. Ya, ini mudah-mudahan ke depan cukup 1, isinya kan enak begitu Bapak Ibu. 1 adalah 2 daripada 2 adalah 1. Nah, kan begitu ya. Ya 2 adalah 1 kan kurang enak. Enak 1 isinya 2. Kayak bakso beranak gitu. Baksonya 1 isinya banyak. Nah, kira-kira begitu. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu. Dalam KOSP ada 2 hal ini. Yang pertama, kita sering mesti mencantumkan dasar hukum, landasan hukum, regulasi yang sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena copy paste dari yang lalu. Padahal udah dipakai, udah ada pembaruan. Nah ini coba nanti diperiksa lagi sampai sekolah. Bapak Ibu kembali ke sekolah atau ke rumah? Ke rumah, nggak ke sekolah lagi. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai rumah jangan buka-buka kurikulum Bapak Ibu ya. Jangan. Besok di sekolah dibuka lagi, lihat regulasinya. Apakah masih ada regulasi yang lama atau tidak? Yang berikutnya ada tata urutan. Yang tertinggi peraturan perundang-undangan itu adalah undang-undang dasar, terus undang-undang, terus dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan PP 59, apa itu sih? Apa Bapak Ibu? Nggak tahu? Sama saya juga. Saya cuma nanya. Kalau memang ada PP, maka PP tempatnya di mana? Di bawah? Di bawah, iya di bawah undang-undang, pasti. Karena yang tertinggi undang dasar. Itu jawaban luar biasa, luar biasa. Kayak yang itu loh. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Muridnya bukan saya. Itu masa disalahin atau gurunya? Kan jawabannya bener ya. Bener. Di mana tempatnya PP? Di bawah undang-undang dasar. Iya betul. Wah ini luar biasa. Inilah salah satu ciri kecerdasan bangsa Indonesia. Oke. Nah kalau gitu PP itu ada di mana Bapak Ibu? Di nomor berapa kira-kira?
2, 4. 4. Di bawahnya 4. Nomor 4. Nomor 4. Oke, 4,5. Nomor 4. Ya, yang jelas kalau PP ada di atas presiden atau di bawah presiden. Kalau PP di atas presiden atau di bawah presiden? PP bukannya peraturan presiden. Pak, katanya di atas, Pak. Ada Pak Jokowi loh lihat. Adanya di atas Perpres. Di atas Perpres. Jadi susunannya diatur. Kalau ada Pergub, di mana Bapak Ibu Pergub? Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. 5. Di atas Perda atau di bawah Perda? Di atas. Di atas. Di atas atau di bawah? Di atas. Bapak Ibu mau di atas di bawah? Ya udah, kalau sepakat di bawah aja. Ya. Di bawah Perda. Karena mengikatnya, ya pengikatannya berbeda. Oke, ini urutan. Dan next one. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan, ada yang nggak berlaku, jangan dimasukkan. Kalau Bapak Ibu sekolahnya mau mengadakan kebersihan, lingkungan bersih, ada misalnya permen KLH, boleh dimasukkan, walaupun dari KLH, ya, tapi ada dasarnya. Tapi kalau enggak, jangan. Yang enggak pakai buang, begitu aja. Oke, next. Nah, kemudian dalam KUSP itu yang amat penting adalah visi, misi, dan tujuan. Di sini kita tidak membahas visi yang bagaimana menurunkan jadi misi, menurunkan menjadi tujuan, ya goalnya seperti apa, kita tidak bicarakan itu. Tapi paling tidak kita refleksi visi, misi, tujuan harus menjadi satu kesatuan. Dan itulah yang harus mewarnai semua kegiatan yang ada di sekolah, baik pembelajaran, baik budaya sekolah, baik intrakurikuler, baik kelima, semua turun dari situ. Ya, walaupun nanti muaranya tetap visi ini harus tidak boleh bertentangan dengan visi institusi yang lebih tinggi. Kita sekolah bikin visi, maka tidak boleh bertentangan dengan visi dinas. Dinas pendidikan punya visi, tidak boleh bertentangan dengan visi DKI. Pemda DKI. Pemda DKI tidak boleh bertentangan dengan visi negara Indonesia. Negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan visi mana? Visi mana Pak? Akhirat. Wah, nanti dimarahin malaikat Israel itu. Ya. Oke, visi misi tujuan. Inilah yang disebut dengan Renstra. Kalau Bapak Ibu mau nambah 2 elemen lagi, aims dan target, silakan. Kalau enggak cukup 3. Visi misi tujuan. Visi tadi pagi dalam pembukaan Pak Orales sudah menyampaikan, visi Bapak Ibu jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang apa Pak? Yang tadi pagi kata Pak Orales, kalau panjang-panjang susah dicapai. Visinya ya jangan panjang, pendek aja. Oh kalau gitu nanti pulang ganti menjadi sekolah paling oke. Mana? Oke ini gimana ya? Nah, dia jawab begitu juga ya. Artinya kalimatnya pendek, bermakna dan mudah diterjemahkan, dicapai strategis gitu. Ya ini namanya Renstra. Oke, nanti dilihat lagi Bapak Ibu ya, apakah bertentangan enggak dengan visi dinas pendidikan. Nah, kemudian ini pengorganisasian pembelajaran. Bapak Ibu ada terintegrasi, ada sistem blokir, ada sistem unit circle pembelajaran. Kalau di SMP biasanya ini banyak terjadi di IPA dan IPS. Ya kan? IPA, IPS adalah IPA terpadu, IPS terpadu. Sekarang guru IPA-nya SMP berapa orang? Guru IPA
Satu rombel satu. Nah kalau ada 20 rombel 20 guru. Oh tergantung rombel. Enggak, yang IPA, pelajaran IPA itu gurunya berapa Pak? Yang mengajar IPA satu. Artinya gurunya sudah mengajarkan IPA secara terpadu. terpadu. Kalau IPA ya fisika, kimia, biologi, IPS geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi. Nah itu sudah dijadikan satu. Kalau SD tematik, SMA kelas 10 fase E itu juga IPA dan IPS, tapi gurunya tidak terpadu. Gurunya ada guru geografi, ada guru ekonomi, ada guru sejarah, ada guru sosiologi. Mirip tapi berbeda. Nah ini karakternya tentu berbeda ya, berbeda. Nah kalau itu merupakan integrated, bagaimana menyusunnya? Ya kan? Kalau blok bagaimana menyusunnya? Kalau pengalaman Bapak Ibu lewat kurikulum di SMP, pernah memakai sistem blok? 3 bulan atau 4 bulan ini ngajar sejarah terus? Enggak. Terus habis itu ekonomi, terus geografi, enggak ya? Enggak. Kenapa nggak pakai itu? Ya karena integrasi, semuanya jadi satu. Itu ya, jadi satu. Oke. Nah, atau ini mengambil dari query ini materi-materi, kalau memang ini di SMA itu kalau materi yang sama, konten sama, kompetensinya sama, itu bisa diajar dalam satu collaborative learning, collaborative teaching. Jadi mengajar secara kolaborasi antar mata pelajaran. Itu bisa aja dilakukan seperti itu. Oke, baik kita next. Nah ini cara pendekatannya tadi ya dalam mengatur pembelajaran, ya mengatur pembelajaran. Oke, next. Nah, pendidikan seni dan kewirausahaan. Ada pendidikan seni Bapak Ibu? Ada. Kewirausahaan? Ada. Pendidikan seni di kelas 7 seni apa? Macam-macam dong, tiap sekolah beda. Pertanyaannya, di kelas 7 itu hanya diberikan seni yang sama untuk semua rombel atau enggak? Sama. Sebenarnya seni suara semua gitu ya. Di kelas 8 misalnya seni rupa semua gitu ya. Terus kelas 9 seni apa? Seni prakarya kan beda. Seni rupa, seni tergantung apa Pak? Tergantung Pak Guru. Oh, Pak Gurunya. Kalau ada tari, kriya, terus seni pantomim gitu ya Pak ya. Seni teater, drama dan seterusnya. Nah pertanyaannya kan begini, apakah kelas 7 yang sekian ratusan itu semua senang seni suara? Dipaksa seni suara semua. Begitu suruh nyanyi, ada yang Garuda Pancasila semangat, ada yang Garuda Pancasila, karena nggak semangat, iya kan? Nah, mestinya terlayani sesuai dengan bakat dan minat. Coba Bapak Ibu sebagai wakil kurikulum dibuat seperti itu, pasti kelengar wakil kurikulum. Makanya dibikin yang sama, nggak apa-apa lah dosa-dosa dikit ya, gitu. Toh orang punya suara, tinggal suaranya disamain, namanya seni suara, sama vokalnya, tapi beda intonasinya. Do bawah, do atas beda, udah bikin aja seni suara yang sama, semuanya re semua, gitu ya. Oke, begitu juga dengan kewirausahaan, apakah pengolahan, apakah budidaya, semua akan disamakan. Ya ini ya nggak apa-apa, kalau mau
dibikin layanan individual, layanan yang bermacam-macam, pasti itu tadi ya. Nah, resiko menjadi wakil kurikulum. 7. Pendampingan evaluasi pengembangan profesional belum dicantumkan dalam kurikulum sekolah. Sudah, Pak. Di situ sudah ada subjudul tentang pengembangan kurikulum. Bapak Ibu di sekolah ada nggak tim pengembang kurikulum? Ada. Kerja enggak? Udah yakin ya? Ada. Udah kerja belum? Jadi SK-nya ada. Terus ngapain? Ya pokoknya ada gitu ya. Ada. Mestinya tim pengembang kurikulum bekerja dari awal hingga akhir. Dia mengikuti semua dinamika kurikulum, monitoring, evaluasi, terus kemudian melakukan perencanaan untuk ke depan. Sudah begitu, ternyata tahun depan bikin kurikulumnya hanya wakil nasib wakil kurikulum. Tapi katanya tunjangannya beda. Kurikulum paling gede tunjangannya. Wakil kurikulum tunjangannya paling gede kan dibandingkan kesiswaan tunjangannya. Masya Allah, masa benar. Kesiswaan cuma kaki dua, kurikulum tebel sudah. Tunjangannya gede. Nah, Bapak Ibu, TPK inilah yang harus diaktifkan buat monitoring, buat punya rencana, betul-betul dilaksanakan. Kalau mau coaching, mau berlatih, mau pendampingan, mau fasilitasi, silakan Bapak Ibu hubungi Pak Iwan. Pak Iwan siap 26 jam dalam satu hari. Kapan aja Bapak Ibu hubungi, pasti saya harus ngomong lah, tapi diterima Bapak Ibu. Cuma waktunya harus ngantri, karena Pak Iwan itu 4 bulan ke depan waktunya habis. Udah nggak ada yang kosong jadwal untuk latih-latih. Jadi ngelatih renang, ngelatih macam-macam, piano dan sebagainya, karena multi talent. Oke. Nah, Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan, apakah Bapak Ibu ketika nyusun KUSP ini pernah mendudukkan mengajak orang tua? Pernah enggak? Besok ya, besok orang tua. Ada ini pernah Pak, oleh saya pernah. Yakin Pak. Kenapa? Karena orang tua itu anaknya di guru kita sendiri. Orang tua. Oh iya, itu kan kecerdasan bangsa Indonesia. Begitu. Oke, Bapak Ibu orang tua kita ajarin sebagai stakeholder, mitra kerja kita apa ya, sekolah kita mau kemana. Ini bisa kita rumuskan bersama. Mudah-mudahan sense belonging dari orang tua kepada kita juga ada. Jadi kalau kurikulum sudah muncul, orang tua tidak ragu-ragu untuk membangun, menyumbang, mengasih dana, memonitor. Oh, ternyata ini melayani sekolah kita. Kan begitu ya? Oke. Ya, oke, Pak. Next. Nah, sekarang kita itu KUSP Bapak Ibu ya, KUSP yang tidak pernah asing di telinga kita. Nah, pertanyaan, KUSP ini setelah selesai ditandatangan, guru-guru dibagi nggak? Enggak. Tahu nggak ya pada guru-guru? Kalau udah ditandatangan terus kemana itu? Itu kurikulum sekolah. Berarti guru bukan bagian dari sekolah. Kan ada sosialisasi kurikulum. Ya udah, yang penting minimal saya yakin, percaya betul teman-teman wakil kurikulum pernah memaparkan ini loh KUSP kita di depan guru-guru. Iya kan? Pernah ya? Nah, paling tidak menceritakan. Kalau nggak menceritakan, paling tidak kita udah buat KUSP, itulah ya.
pokoknya sudah paham. Nah CP kata Pak Iwan tadi, CP-nya kan Bapak Ibu turunkan pada TP boleh beda-beda. Sekolah satu, sekolah lain beda. TP mata pelajaran satu dengan yang lain beda nggak? TP-nya beda lah, mata pelajaran beda. Guru mengajar semua paralel di level yang sama, boleh nggak TP-nya beda? Boleh. Jadi jangan disalah-salahin. Kok ini beda? Kok ini? Akhirnya apa? Kalau ulangan kata Pak Iwan, karena berbasisnya adalah pilihan ganda, akhirnya gurunya bikin bareng-bareng. Padahal TP-nya beda. Lah asesmennya sama. Ini aneh lagi. Tapi itulah kenyataan yang ada di dunia kita. Kenapa? Kreativitasnya berbeda. Oke. Nah CP ini Bapak Ibu cari apa sih sebenarnya intinya CP, baru kita masuk ke sana. Tapi jangan lupa kita juga masih punya SKM, kan begitu. Pertanyaannya, boleh nggak Bapak Ibu ini ngubah-ubah CP? Enggak, CP nggak boleh. Boleh nggak Bapak Ibu ngubah CP? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Bingung saya ini. Di sini boleh nggak ubah CP? Sana? Tidak boleh. Sana? Antara begini sama begini jadi. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, semuanya mau Bapak Ibu. Ya, dulu Bapak Ibu pernah K13 ya. K13. Ada KIKD. Boleh nggak Bapak Ibu KD itu Bapak Ibu ubah? Boleh nggak? Boleh nggak? Enggak. Kata siapa? Kan kompetensi dasar. Kalau kita analisis ternyata sekolah kita ingin mencapai yang lebih tinggi, boleh nggak nambahin KD-nya? Nah itu boleh, tapi nggak boleh. Boleh. Nah pertanyaan saya tarik ke Gumernya. CP nggak boleh diubah. Oke, Bapak Ibu, ketika di CP itu kompetensinya menjelaskan, Bapak Ibu di TP membuat analisis, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Ngubah nggak? Ngubah. Kan dari menjelaskan menjadi analisis. Tapi boleh? Boleh. Asal analisis kita, sekolah kita bisa nyampe pada tahap analisis. Kan begitu. Kalau nggak sampai analisis ya jangan dipaksa. Nanti keseok-seok, nggak sampai-sampai. Apalagi kaitannya dengan KKTP. Ngomong KKTP, kata Pak Iwan nggak di sini, karena waktunya nggak cukup. Karena kalau Pak Iwan jelasin KKTP itu 2,5 jam Bapak Ibu. Jadi pulang jam 7 mau? Nggak mau. Nanti dapat ini loh Bapak Ibu, gado-gado Jakarta. Dapat kerak telur. Nggak mau, ya udah nanti lain kali. Nah Bapak Ibu, kita lihat lagi di dokumen kita, apakah dokumen-dokumen kita itu, terutama pembelajaran teman-teman wakil kurikulum, lihat apakah sudah memfasilitasi 3 amanah: dimensi profil pelajar Pancasila, literasi dan numerasi. Sudah belum? Kalau Bapak Ibu nggak sempat, kita minta tolong staf kurikulum. Nggak sempat juga, stafnya staf kurikulum. Bisa aja, boleh. Staf ngangkat staf boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Stafnya nggak bisa juga, balikin lagi ke kepala sekolah. Pak, tolong dilihat Pak. Bu, tolong dilihat. Gimana kepala sekolah ini apa? Ini
Saya sudah mumet dikasih beginian lagi. Mau panjang mau pendek. Oke. Tiga amanah inilah yang harus kita betul-betul laksanakan baik dalam intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Tadi Pak Iwan sudah sampaikan, Bapak Ibu, di kita seringkali literasi itu kegiatan 15 menit sebelum belajar. Masih ada nggak yang gitu? Baca apa? Baca apa, Bu? Baca apa? 15 menit sebelum belajar? Baca? Oh, Kami 30 iya. menit. Karena teknologi canggih baca WA. Literasi loh Bapak Ibu. Kan nggak salah. Karena tujuannya biar bisa baca. Kan gitu ya. Padahal namanya literasi numerasi itu integrated di semua mata pelajaran. Jadi nggak ada ngajar bahasa Indonesia pastilah. PKN nggak ada literasi numerasi, nggak mungkin. IPS nggak pakai literasi numerasi, nggak mungkin. Ya kan? Baca grafik, data dan sebagainya itu kan pembelajaran. Nah, oke. Jadi ini nanti tolong dilihat lagi. Oke, next Pak. Kalau ini coret-coretan apa sih yang harus ditekankan betul di situ? Ya, nanti dibuka lagi karena semua ada CP tinggal buka. Next. Nah, untuk ATP tadi sebutkan, ATP kalau belum bisa dibuat secara bersama-sama dalam komunitas, baik satu sekolah maupun dalam komunitas belajar melalui MGMP antar sekolah. Kalau bisa buat sendiri perlu nggak? Enggak, buat aja sendiri TP-nya. Makanya TP-nya boleh berbeda-beda. Mau yang ada silahkan dipakai, mau dimodifikasi monggo, mau mandiri bikin sendiri kalau udah bisa silahkan, karena itu kemandirian kita, merdeka belajar. Oke, modul belajar lebih sulit dibanding RPP, betul nggak Bapak Ibu? Buatnya lebih sulit atau enggak? Oh berarti nggak pernah buat. Buat pertanyaan nggak bisa jawab. Oh lebih cepat, oke. Ternyata saya tadi terlalu lambat. Oke, saya percepat ya. Kurang lebih 5 menit lah, 5 menit. 5 menit Bapak Ibu. RPP, apapun namanya, regulasinya RPP, namanya MA, mau MA, mau KPK, mau BPK, terserah. MA apa? Mahkamah Agung. Iya. Mau BPK boleh juga kan? Oke, artinya apa Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu tulis RPP boleh, MA boleh, action plan boleh, action plan, teaching plan boleh, learning plan boleh, apalah namanya, ya, hanya sekedar nama, isinya nama. Yang penting Bapak Ibu jangan menyulitkan, dibuat sesimpel mungkin. TP-nya sudah terasa seperti indikator ya KKTP. Nah kalau di sini tentunya Bapak Ibu nanti punya teknik-teknik untuk mencapai seperti Pak Iwan naik motor apa perlu angka, cukup dengan deskripsi narasi apa yang sudah bisa lakukan, KKTP-nya sudah tercapai, dia bisa naik motor dengan baik. Next, dikit lagi, terus Pak ini next. Nah terakhir, berarti 3 menit beneran Bapak Ibu ya. Terakhir P5 ya, P5. Jangan penguatan proyek penguatan P3 nggak boleh, karena menjelang tahun 2004 harus lengkap P5. Itu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya yang dikuatkan apa? Profil pelajar Pancasila, iya kan? Melalui apa? Melalui proyek. Nah, di sini jelas bahwa memecahkan masalah, ya Bapak Ibu ya, memecahkan masalah. Kan P5 ini didekati oleh budaya sekolah, nggak boleh ya disiplin, ya gotong royong, empati dan sebagainya. Dekati dengan melalui pembelajaran, integrasi dalam pembelajaran,
melalui ekstrakurikuler dan melalui proyek P5 ya, melalui P5. Nah, oleh karena itu proyek lintas disiplin ilmu ini penting nih Bapak Ibu supaya pahamannya sama. Proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi masalahnya di mana? Lingkungan satuan pendidikan. Dipahami dulu, dipahami ya. Kita highlight bahwa di sini adalah kebutuhan masyarakat permasalahan di lingkungan satuan pendidikan berbasis kontekstual. Kontekstual itu siapa? Peserta didik. Ini dia, ini kita highlight. Terus, ya Mas. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang, oh P5-nya gimana? Jalannya gimana? Ya, pokoknya jalan. Nah, perlu kita rencanakan betul-betul. P5 ini dari Pak Iwan bukan hanya sekedar nempel, tapi betul-betul memang itu sebagai sebuah bagaimana karakter itu bisa tumbuh ya dengan P5 ini. Sehingga perlu sampai-sampai diambilkan jam di mata pelajaran. Begitu pentingnya. Oke. Kemudian modul project ada, tapi belum menggambarkan aktivitas. Seringkali berisi materi-materi, tapi bukan bagaimana anak melakukan suatu. Karena sebenarnya P5 ini aktivitas, gerakan. Oke, next Pak. Ini sedikit lagi Bapak Ibu, 2 menit. Nah, di sini tujuannya, asesmennya mengembangkan aktivitasnya apa? Kalau dia kompetensi ya dia punya nilai apa yang harus dituju. Lalu nanti bagaimana untuk mencapai itu. Nah, kemudian bagaimana mengukurnya, lalu bagaimana aktivitasnya itu dikembangkan. Terus next. Nah, ini alurnya. Contoh, ini contoh ya. Contoh itu boleh, iya boleh enggak. Pengenalan, konseptualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut. Di sini misalnya masalah lingkungan sekitar mana? Sekitar rumah dia, di sekolah, apakah got, apakah sampah, kan gitu kan? Plastik, ada tetangga jemuran, kan Bapak Ibu kadang-kadang kalau lagi ngajar di atas jemuran banyak. Kan boleh dong, itu kan etis ya, etika, estetika, boleh ini diproyekkan, boleh. Bukan proyeknya diambil terus dijual. Tapi bagaimana menanggulangi itu kan masalah kontekstual kan gitu. Got-got mampet, sampah berserakan, kotor, terlambat, itu semua konteks anak-anak. Betul nggak? Betul. Nggak ada guru keluyuran, ada nggak Bapak Ibu? Murid kalau gurunya belum datang keluyuran? Ada. Biasanya itu niru gurunya. Biasanya kan katanya murid itu meneladani gurunya. Ya, sehingga sampai aksinya harus bagaimana mereka mengevaluasi, merefleksi, menyusun langkah strategis. Oh, kalau anak terlambat tuh harus diapain ya? Kalau bersih sekolah itu harus bagaimana? Sehingga tidak usah disuruh-suruh. Kelas 7 bisa ditanamkan, kelas 11 ditumbuhkan, kelas 11, kelas 8 ditumbuhkan, kelas 9 dikembangkan. Jadi enak kalau sudah jalan. Nah, nanti ada persoalan. Lanjut, Mas. Contoh yang lain, mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksikan. Ini mungkin lebih ke ilmu. Karena anak-anak itu adalah akademik, ilmiah, maka ini bisa dipilih. Bagaimana persoalan di sekitarnya? Ya, bisa didiskusikan bersama, dipecahkan bersama oleh anak-anak. Kita hanya mendampingi. Kira-kira anak mau memecahkan masalah tentang bagaimana temannya kalau nggak punya HP gitu atau nggak punya kemauan untuk belajar di kelas itu, kira-kira bisa nggak menjadi persoalan anak-anak? Dia mengganggu, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya, bisa. Oke, itu kita catat dulu, kita highlight di situ. Lalu carikan solusinya sehingga nomor 4 mendapatkan purwarupa. Purwarupa itu apa Bapak Ibu? Purwarupa.
Purwa itu orang, rupa itu wajah, jadi prejengan itu ya. Apa purwa rupa itu? Prejengan. Prototype. Nah, prototype kan prejengan. Calon. Nah, calon yang akan nanti untuk jadi yang sebenarnya. Sehingga kita bisa role model untuk membuat kegiatan berikutnya. Oke, lanjut. Yang ketiga mungkin menemukan persoalan, misalnya tentang sampah, bayangkan bagaimana mengatasinya, lakukan. Setelah dibayangkan, dibuatkan alternatif, lakukan, lalu evaluasi, refleksi, dibagikan kepada masyarakat. Ini yang namanya P5. Tadi saya digituin, kalau P5-nya itu, oke kita lanjut Pak. Ini ya Bapak Ibu udah terbayang belum P5? Sudah ya, langkah-langkah aktivitas ya? Oke, apakah sudah begitu di Bapak Ibu? Mudah-mudahan sudah. Ya, kita lanjut dikit lagi. Ternyata banyak sekali sekolah yang P5 ini hanyalah selebrasi, pameran, gebiar, wah macam-macam. Bahkan duitnya nggak cuma puluhan ribu. Satu anak bisa patungan sampai lebih dari 100 ribu. Saya temukan sendiri. Kenapa kamu begitu? Bikin kaos, Pak. Oh, saya hitung. Ini, loh, kok masih lebih? Kan buat jatah guru pendamping. Gurunya dapat kaos. Waduh, ini siap beres ini ya. Nah, nggak beres. Ini loh Bapak Ibu, tahap yang tadi itu masukkan di sini, sehingga di sini akan muncul loh. Kalau toh karya itu bisa saja dalam bentuk apa? Quote, dalam bentuk bikin apa? Plastik yang nggak pakai jadi pot, itu nggak masalah, itu sebagai karya kan gitu ya. Tapi, nah nanti yang berbahaya, yang bukan berbahaya, nggak salah. Cuma saya bingung menangkapnya. Misalnya kelas 10A bikin kerak telur. Saya suruh mendampingi. Ya saya nggak bisa bikin kerak telur. Terus dampingnya gimana? Ganti teman lagi. Saya juga nggak bisa. Oh bukan waktu itu bukan kerak telur, apa namanya? Berpetok. Bagaimana bikinnya? Nggak tahu. Akhirnya nggak tahu. Sudah, pokoknya pas pameran dibawa. Ini mungkin ini di sekolah saya waktu pameran dibawa. Pak rasain Pak, dirasain. Enak, pinter kamu nak. Sini. Jujur, kamu buat sendiri nggak? Dari mana ini? Beli. Wong kita mau menanamkan nilai-nilai yang baik kok malah bikin nilai yang ketidakjujuran. Dan itu dipertahankan. Karena seolah-olah P5 ini adalah PKWU jilid 2. Ngejar produk. Padahal produknya bukan itu. Ketika menuliskan karya ilmiah, menemukan mencari solusi, melakukan actionnya, evaluasi, refleksi dalam bentuk ilmiah, itu kan boleh kan? Boleh. Perlu biaya nggak kalau begitu? Enggak. Terlihat nggak di aktivitas di sekolah? Terlihat. Kalau berpetok kelihatan nggak di sekolah? Kecuali kalau, oke nanti, ya next Pak. Sedikit lagi ya, 1 menit. Ini udah, lanjut 1 menit. Nah Bapak Ibu, P5 itu tidak harus dipukul rata jamnya, boleh dipisah-pisah. Yang kompleks lebih banyak kan, yang nggak terlalu rumit sedikit jam untuk P5-nya. Nah, oke, next Mas, next. Oke, next lagi, next. Nah, ini ajan asar Bapak Ibu. Bentar ya. Tinggal menutup 1 menit kita dengarkan.